akan ilmu pengetahuan. Kalau kita tahu. Nah, kenapa sampai kita mengalami kemiskinan, sampai kita mengalami kesusahan untuk mencari rezeki? Kenapa? Sebetulnya itu ada di letak kesalahan kita sendiri, Mas Anto. Iya. Kita berbicara real aja nih, Mas Anto ya. Iya. Kita dikasih kekayaan. Apakah kita ingat akan kemiskinan kita yang dulu? Manusia itu lupa, Mas Anto. Iya, betul. Iya kan? Iya. Ketika kita dikasih kelebihan sama yang kuasa, kita tidak mengingat akan kita mencarinya. Yang diingat itu adalah kesenangan dalam nafsu pikiran kitanya. Nah, ketika dikasih jatuh miskin lagi, di situ baru kita ingat. Jadi kalau kita mengalami kemiskinan, itu bukan sesuatu ujian dari Gusti Allah, tetapi ujian dari kita sendiri yang tidak berhati-hati untuk menjalankan amanat dari Sang Maha Pencipta. Kan seperti itu. Ya. Mas Santo. Nah, kenapa Abah berbicara seperti ini kepada saudara-saudara Mas Anto yang sedang menyaksikan live? Ya. Karena setiap manusia itu yang namanya kehancuran, yang namanya develop, yang namanya susah itu semuanya mengalami. Tidak ada yang mengalami, semuanya mengalami. Termasuk Abah sendiri. Abah sendiri mengalami yang namanya susah, yang namanya miskin. Abah sendiri mengalami. Jadi begini Pak ya, umpamanya orang itu mau ini, kepingin kaya melalui jalan pintas, itu nggak asal bisa ya Pak. Dia harus harus pakai weton ini baru bisa gitu ya. Iya Mas Anto. Jadi kalau kita mau jalan pintas, mau pesugihan, itu tidak semuanya berhasil Mas Anto. Keberhasilan itu membawa diri kita sendiri. Nah, kalau weton-weton yang berhasil untuk menjalani tirakat muja itu ada 4 weton yang cepat. Yang tidak full dalam menjalankan tirakat muja itu ada 2 weton. Itu tidak akan pernah dikabul. Tidak akan pernah. Yeah. Itu. Yang paling cepat itu hari kelahiran Rabu, Mas Santo. Kalau kita mau muja, hari Rabu, kelahiran Rabu itu paling cepat. Senin cepat, Sabtu cepat. Yang tidak pernah dikabul itu Jumat sama hari Selasa. Jumat sama Selasa nggak bisa ya Pak? Nggak bisa karena siluman itu tidak akan menemui kalau hari Jumat sama hari Selasa. Akan memberikan sesuatu keilmuan, bukan kekayaan. Kalau hari Jumat sama hari Selasa, kalau kita muja, diberi tentang harta, tetapi itu Mas Anto. Jadi kalau Selasa sama Jumat itu ibaratnya weton atau hari kelahiran itu mempunyai 2 simbol. Selasa sama Jumat. 2 simbol itu yang memberikan sesuatu kekuatan alam semesta. Simbol siluman, raja siluman, dan simbol raja kewalian. Iya. Itu kalau Selasa sama Jumat. Jadi semua siluman itu akan tunduk, tetapi enggak memberikan harta, memberikan sesuatu ilmu atau bantuan. Itu Mas Santo. Tapi dia mampu ya Pak ya? Iya. Itu. Dia lebih mampu dari siluman ya? Iya. Karena weton Selasa sama Jumat itu lebih tinggi dari siluman. Ini ada dua kekuatan wali dan kekuatan raja siluman. Itu Mas.
Itu kalau Ini ada komentar dari Ika Cahyati, Abah katanya. Dia, hai, gimana? ini sudah ada komentar dari Ika Cahyati. Abah katanya. Ya, Dia mengucapkan hai. itu apa Mas Anto? Mungkin yo hai itu dada. Oh iya, Salam, salam jauh. semoga sehat, banyak rezeki. Iya, Ica Cahyati ya. Dan Semoga sehat ya. segala. Oke, lanjut Abah. Ya. Namanya siapa Mas Anto? Ica Cahyati. Oh Ica Cahyati, ya. Dia lahir hari Selasa, Pak. Ya, hari Selasa sama. Keilmunya. Semoga sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Amin, amin. Jadi kalau kita mau muja itu Mas Santo ya hati-hati. Ya. Ya kalau kita mau muja itu hati-hati. Tidak semestinya akan berhasil. Tapi bahaya itu, Pak ya. Iya, tetap bahaya. Makanya kalau kita mempunyai sesuatu tujuan, ya harus ritual sendiri Mas Santo. Ya dengan cara itu, ritualnya. Kalau melakukan ritual dengan jalur langit atau jalur agama, jalur doa, ya asal kita yakin dulu dengan amalan-amalan kita. Terutama kita itu yakin. Yang paling nomor satu itu yakin. Karena keyakinan itu sesuatu kemustajaban akan datangnya kun fayakun pada diri kita. Iya, buat Mbak Ica, saya lagi ada masalah, kebetulan lagi dibantu sama Abah, mudah-mudahan bisa. Oh, maksudnya sekarang atau sudah dibantu sama Abah ya, Ica Cahyati? Iya, itu si Ibu Ica, Rin, WA sama Abah, ada masalah. Asal dijalani, yakin insya Allah. Mudah-mudahan, Mbak ya. Ya. Iya, buat yang lain ya, teman-teman semua, kalau ada masalah di kehidupan, insya Allah Abah bisa membantu, bisa komentar di bawah, nanti bisa dibalas langsung sama Abah. Ya, ya, Mbak ya? Iya, insya Allah. Ya, insya Allah. Yang penting yakin, insya Allah. Ya. Semuanya harus pakai keyakinan memang, Mbak. Kalau tanpa keyakinan itu samar-samar jadinya. Iya, tanpa keyakinan tidak akan pernah terjadi. Tidak akan menetap dia. Iya. Jadi yang namanya keyakinan itu adalah modal yang paling utama. Iya. Untuk menjalankan sesuatu apapun. Baik mau menjalankan bisnis, mau menjalankan selain bisnis, itu terutama yakin. Yang namanya modal itu nomor 2. Modalnya banyak, tidak ada keyakinan, maka akan habis. Modalnya sedikit, tetapi keyakinan tinggi, akan lebih banyak hasilnya. Insya Allah. Itu. Karena kun fayakun yang sudah Allah berikan kepada kita, sesuatu janji-janji akan terjadi, yang tidak terjadi itu akan terjadi, tetapi itu yakin tidak. Ya. Kalau kita menjalankannya yakin 100%, maka kun fayakun itu akan terjadi kepada diri kita sesuai yang kita minta. Insya Allah. Itu. Jadi malah kebalikannya begini Mas Anto. Kita itu merasa takut. Ketika ketakutan kita merasa tinggi, dan di situ akan terjadi keburukan-keburukan yang akan menimpa kita. Karena kenapa?
Karena kita yakin bahwa ketakutan yang itu akan terjadi pada diri kita. Makanya sesuatu keburukan itu terjadi pada diri kita. Pokoknya nomor satu itu jangan pernah berbuat buruk kepada diri kita sendiri. Keburukan dalam diri kita sendiri itu apa? Bukan mencaci orang, bukan mengguna-guna orang, tapi takut kepada sesuatu yang belum terjadi. Nah itu. Pokoknya misalnya kita berbuat, orang itu mau berbuat jahat kepada diri kita. Terus kita itu meyakini, sampai merasa ketakutan dalam diri kita. Padahal orang itu belum pernah membuat apapun, membuat apapun kepada diri kita. Maka itu akan terjadi. Nah, itu bisa dibuktikan secara nyata. Contohnya gini aja Mas Anto. Ya. Kalau kita mau nggak usah pakai Mas Anto. Ya. Nggak usah pakai mantra. Cukup pakai bunga 7 rupa saja. Bunga 7 rupa itu, ini kalau mau membuat orang ya, Ya. setiap malam ditaburkan ke teras rumah. Nggak usah pakai jampi. Nah, suatu saat orang itu akan mendapat apa yang kita taburin bunga itu, merasa takut enggak? Kalau dia merasakan takut, maka akan terjadi sesuatu keburukan kepada orang itu. Tetapi Kita kalau cukup, kita tidak merasa cukup takut, batin gitu Pak ya. itu tidak akan pernah terjadi, Mas Anto. Tuh. Jadi yang paling utama itu kita jangan merasa takut kepada siapapun dan jangan merasa cemas, tetap kita semangat, fokus, penuh keyakinan. Nomor satu. Kedengaran nggak Mas Santo? Iya. Itu. Jadi kalau kita mau tidak kalah dengan orang lain, supaya usaha kita itu lebih cepat maju, supaya kita itu tidak disakiti sama orang lain, itu ada 3 kunci Mas Santo. Ya. Nah, ya. Jangan pernah dendam kepada siapapun, baik orang yang menyakiti maupun orang di sekeliling kita maupun saudara-saudara kita. Kita jangan pernah dendam. Amalan yang paling hebat, amalan yang paling sama kalau cintai adalah amalan untuk mendoakan orang. Berbuatlah kebaikan. Bisa amal materi